Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 20 Surakarta, Ibu Lilik Sriwanti SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pada hari ini memasuki seminar yang kedua, yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada intensi pemerintah bagi P3K SMP Negeri 20 Surakarta, pemerintah kota Surakarta, dengan mengambil tema yaitu pemanfaatan sampah daun kering sebagai bahan baku pupuk, sebagai bahan baku pupuk kompos di SMP Negeri 20 Surakarta, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Maya Sari SPD. Namun demikian akan kami bacakan susunan acara seminar pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, dan yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah seminar hari ini kita buka bersama dengan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, terima kasih. Langsung saja untuk yang kedua adalah seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Maya Sari. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lili Sriwanti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Surakarta sekaligus mentor. Yang kedua, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 20 Surakarta yang berbahagia. Yang kami hormati Ibu Lilik Sriwanti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Surakarta sekaligus mentor kami. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 20 Surakarta yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan seminar hasil laporan yang telah kami susun selama beberapa pekan ini, ya. Baik, untuk seminar hasil laporan ini kami mengambil judul pemanfaatan sampah daun kering sebagai bahan baku pupuk kompos di SMP Negeri 20 Surakarta. Adapun penyampaian ini nanti akan kami buat sistematika sesuai dengan yang ada di laporan. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dilaksanakannya orientasi ini adalah mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Kemudian, maksud dan tujuan adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian, waktu dan tempat dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 30 September 2024 di SMP Negeri 20 Surakarta. Yang selanjutnya adalah masuk ke visi dan misi Kota Surakarta. Jadi kami buat mulai dari tingkatan tertinggi dulu, dari tingkat kota, kemudian nanti ke tingkat OPD, Dinas Pendidikan, setelah itu ke unit kerja di SMP Negeri 20 Surakarta. Dan yang terakhir nanti adalah tentang isu yang kami angkat. Untuk yang pertama, visi dan misi Kota Surakarta. Visi dan misi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh kepala daerah, calon kepala daerah sebelum mereka berada di kontestan pilkada seperti itu. Nah, visinya yang pertama adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera.
Dari visi ini kemudian dijabarkan. Untuk mencapai visi ini maka dijabarkan beberapa misi. Ada 7 misi ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Nah, misi yang keempat ini yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi kita sebagai ASN di SMP Negeri 20 Surakarta. Kemudian misi yang kelima adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Gitu. Jadi untuk mencapai visi tadi dijabarkan menjadi 7 misi ini. Kemudian kita menuju ke tingkat di bawahnya, Bapak Ibu. Jadi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ini sebagai OPD ya, sebagai OPD. Visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Jadi ini adalah visi dari Dinas Pendidikan, di mana visi tadi dijabarkan menjadi beberapa misi. Yang pertama adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan. Ini ada 2 gitu. Jadi ini ada misi, jadi ada 2 yang terkopi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian dari Dinas Pendidikan Kota kita menuju ke unit satuan kerja di SMP Negeri 20 Surakarta. Untuk visi dari SMP Negeri 20 Surakarta, ini visi yang baru ya Bapak Ibu, kemarin sudah kita sosialisasikan, yaitu terwujudnya sekolah yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya kreatif dengan berwawasan impact, dan lingkungan hidup. Ini visinya. Kemudian dijabarkan dalam 9 misi Bapak Ibu. Ada 9 misi di sini. Misi yang pertama adalah mewujudkan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti yang luhur. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga setiap peserta didik mampu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi. Yang ketiga, mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik yang kompetitif. Yang keempat, menumbuhkan budaya kreatif secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang kelima, memberdayakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Yang keenam, menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, indah, dan mencegah kerusakan lingkungan. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Yang kedelapan, menerapkan disiplin waktu dan disiplin kerja. Yang kesembilan, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Dari visi dan misi dari pemerintah Kota Surakarta, dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan dari SMP Negeri 20 Surakarta, maka kami membuat rencana kerja dan hasil kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan identifikasi isu. Identifikasi isu di sini, SMP Negeri 20 Surakarta merupakan SMP yang terluas kedua di Kota Surakarta setelah SMP 18. Jadi luasnya sekitar 11.000. Ini lumayan besar ya. Kemudian dengan lahan yang sebesar ini juga di banyak sekali pohon-pohonan, banyak sekali berbagai macam pohon ya. Ini sudah berkurang. Sebelum dibangun itu kan lebih banyak lagi. Nah ini sudah sudah mulai ditanami lagi dan ternyata pohon-pohonnya juga banyak. Nah, dari pohon-pohonan itu setiap hari dihasilkan sampah daun kering yang cukup banyak, Bapak Ibu.
Jadi kalau kita lihat di pagi hari, Bapak petugas kebersihan itu mengumpulkan sampah yang cukup banyak. Nah ternyata sampah itu hanya ditumpuk gitu ya, ditumpuk di tempat sampah, kemudian dibawa oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup ya, dari DPU, kemudian setelah itu dibawa ke TPA Putri Cempo. Nah di sana ternyata hanya menumpuk saja Bapak Ibu. Jadi menumpuk dan semakin lama tumpukan itu semakin banyak dan menggunung seperti itu. Bahkan kemarin sempat kita dengar ada kebakaran juga ya di Putri Cempo gitu ya, karena menggunungnya sampah. Nah kemudian dengan banyaknya sampah organik ini, isu yang kami angkat dibutuhkan suatu sistem pengelolaan sampah organik yang dapat setidaknya mengurangi gunungan sampah. Kemudian gagasan yang kami angkat adalah pemanfaatan sampah daun kering sebagai bahan baku atau bahan dasar pupuk kompos. Nah ini mengapa kami ambil daun kering, salah satu latar belakangnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi karena potensi kita yang dengan luas sekolah yang luar biasa dan juga dengan sampah organik yang luar biasa juga, maka kami ambil di sini. Kemudian tahapan dari kegiatan kami, yang pertama adalah mengidentifikasi isu. Mengidentifikasi isu ini kami lakukan dengan cara, langkah awalnya adalah mengidentifikasi pengetahuan awal dari peserta didik tentang isu sampah ini. Ya, jadi identifikasi dari peserta didik. Outputnya adalah kami mendapatkan informasi awal tentang pengetahuan awal mereka tentang sampah. Nah ini di tahapan ini sesuai dengan visi kita, yaitu visi berwawasan lingkungan hidup. Kemudian sesuai dengan misi kita, yaitu menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, indah, dan mencegah kerusakan. Seperti itu. Kemudian tahap yang kedua adalah merancang aktualisasi. Merancang aktualisasi ini kami lakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian petugas kebersihan, dan juga kepada para siswa, peserta didik gitu ya. Nah ini langkah berikutnya adalah kami membentuk tim pengelola sampah. Tim pengelola sampah ini tim yang khusus memang anak-anak yang memang punya potensi untuk diajak dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, kami membuat aktualisasi. Aktualisasinya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, terutama peserta didik, tentang pengelolaan sampah organik. Kemudian juga memberikan pembekalan kepada tim pengelola sampah tentang bagaimana cara mengelola sampah organik. Gitu ya. Nah ini sesuai dengan visi kita, ya, pengolahan sampah anorganik ini adalah berwawasan iptek dan lingkungan hidup. Kemudian sesuai dengan misi sekolah kita yang kelima, yaitu memberdayakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Setelah membuat aktualisasi, yang kami lakukan adalah melaksanakan aktualisasi tersebut, yaitu melaksanakan kegiatan pembuatan pupuk kompos. Nah pelaksanaan ini kami awali kemarin pada tanggal 25 September 2024. Kemudian yang kedua adalah tentang langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adapun yang kami lakukan, yang pertama adalah ini ya. Jadi prosesnya pertama pengumpulan daun kering. Pengumpulan daun kering kami bekerja sama dengan petugas kebersihan untuk mengumpulkan daun-daun kering yang setiap hari ada gitu ya. Yang paling kanan ya bisa dilihat. Kemudian setelah dikumpulkan, kemudian anak-anak melakukan meremas dan menggunting daun kering supaya daun kering itu menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah merendam nasi aking dengan air. Ini kami gunakan, aktivatornya adalah nasi aking ya. Nasi aking ini kami gunakan sebagai pemancing organisme supaya bisa melakukan proses dekomposisasi ya. Jadi proses pengkomposan seperti itu. Kemudian setelah itu nasi aking direndam, air nasi aking itu diciprat-cipratkan atau diratakan, dituang di atas daun kering itu. Setelah selesai, kemudian
memasukkan daun tersebut ke dalam drum. Setelah dimasukkan ke dalam drum disiram dengan sisa air aking ya. Jadi yang paling kanan sendiri bisa dilihat ya. Nah, itu masih ada nasi akingnya, itu dimasukkan sekaligus. Nanti akan menambah supaya lebih ini lagi proses aktivasi komposnya. Setelah itu drum ditutup dengan rapat, kemudian drum diletakkan di tempat yang teduh supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini proses pembuatannya. Kemudian proses pembuatan ini sesuai dengan visi dan misi sekolah kita juga, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan visi budaya kreatif dan berbudaya dan berwawasan lingkungan hidup seperti itu. Kemudian sesuai dengan misi kita yang kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, efisien dan menyenangkan, sehingga setiap peserta didik mampu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi kegiatan ini sudah mencakup visi dan misi kita. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi dilaksanakan setelah 1 pekan dan terus berlanjut untuk mendapatkan hasil terbaik. Jika dalam 1 pekan belum terlihat hasilnya itu ketika daun-daunnya itu sudah remuk gitu ya, kemudian sudah ada bau-bau tanah seperti itu. Nah, itu berarti komposnya sudah jadi. Jika belum berhasil 1 minggu, maka diaduk-aduk lagi, kemudian ditutup lagi, sepekan kemudian dicek lagi hasilnya seperti itu. Nah, ini proses tadi tentang rencana hasil kerja kami. Kemudian yang berikutnya adalah rencana kerja menengah. Rencana kerja menengah P3K dari inovasi saya ini, yang pertama adalah memproduksi kompos dari bahan daun kering. Jadi pertama tadi sudah dilaksanakan ya. Pada tahun pertama seperti itu. Pada tahun kedua adalah produksi kompos daun kering yang ditambah aktivator lain. Jadi tidak hanya menggunakan nasi anti, tapi bisa juga menggunakan EM4 atau yang lainnya juga. Nah, ini kemudian yang ketiga, pada tahun ketiga membuat variasi pupuk kompos dalam bentuk cair. Nah, ini inovasi baru. Jadi bagaimana kompos itu tidak hanya berbentuk padat gitu ya, tapi juga bentuk cair. Kemudian yang tahun keempat mengembangkan bahan dasar kompos dari bahan organik lain. Jadi kan kita masih punya potensi bahan organik lainnya, misalnya sisa-sisa makanan atau sayuran dan sebagainya di kantin seperti itu. Nah, itu termasuk mengembangkan bahan dasar kompos dari bahan organik lain. Kemudian yang kelima, tahun kelima kami akan mendistribusikan pupuk kompos tersebut sehingga bisa menjadi salah satu program unggulan kewirausahaan bagi sekolah seperti itu. Oke, baiklah, itu tadi paparan dari saya. Kemudian yang terakhir kesimpulan Bapak Ibu, program pemanfaatan sampah daun kering ini sebagai bahan baku pupuk kompos selaras dengan visi dan misi sekolah kita, terutama dalam hal berwawasan lingkungan seperti itu. Kemudian yang saran-sarannya, diharapkan program ini dapat berkelanjutan dan menjadi salah satu program unggulan sebagai sekolah adiwiyata. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu tadi paparan dari saya tentang laporan hasil seminar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Bu Maya. Demikian Bapak Ibu paparan daripada Bu Maya terkait dengan isu sampah. Mungkin itu tadi yang dipaparkan Bu Maya, semoga kita bisa menerimanya. Kemudian sebelum ke pertanyaan, mohon masukan saran dari mentor. Terima kasih Bu Maya sudah menyampaikan dengan runtut dan bagus isu yang ada di SMP Negeri 20 Surakarta tentang pengelolaan sampah kering ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini sudah disosialisasikan sesuai dengan program panjenengan? Jadi telah membuat rencana
langkah awal itu adalah merencanakan, kemudian untuk mengaktualisasikan. Apakah sudah disosialisasikan? Terima Untuk sosialisasi, kami kemarin mensosialisasikan kepada peserta didik ini untuk foto-fotonya. Jadi sebelum mulai program ini kami sosialisasikan terlebih dahulu kepada siswa pada saat jam pelajaran seperti itu. Kalau yang praktek yang sesungguhnya kami kemarin menggunakan kelas 7E pada saat jam pembelajaran IPA. Jadi selama 2 jam pelajaran ada proses sosialisasi, kemudian aktualisasi pembuatan pupuk. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pendukung untuk program Adiwiyata, dan sekarang ini salah satunya adalah sosialisasi kepada Bapak Ibu guru. Karena tadi disebutkan sosialisasi kepada warga sekolah, baik guru maupun siswa. Kalau bisa siswanya diajak semua, nanti baru ada perwakilan yang mewakili, dijadwalkan untuk membuat mengolah sampah daun kering ini. Tadi petugas kebersihan saya minta untuk hadir supaya paling tidak yang daun kering itu bisa disimpan di plastik, nanti kemudian bisa dioptimalkan yang menjadi program panjenengan. Biasa terwujud untuk kebaikan Kemendikbud Purwakarta. Terima kasih Bu. Kemudian terima kasih Bu Lili atas masukannya. Kemudian kami berikan waktu untuk Bapak Ibu guru untuk memberikan saran, kritik atau pertanyaan kepada pemateri. Kami persilakan. Satu pertanyaan dulu, silakan. Monggo Pak Bowo, silakan. Langsung maju aja Pak Bowo biar kesopian. Karena ini nanti jadi viral ini nanti Pak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya sangat tertarik yang namanya memanfaatkan barang yang tidak terpakai menjadi terpakai dan bermanfaat. Apalagi kalau saat ini tadi kami sudah sedikit mendengar karena tadi terasa juga ngantuk-ngantuk gitu. Yang jelas ketika sosialisasi sudah, dipraktekkan sudah, barangkali tunjukkan nanti hasilnya itu. Jadi bisa dikemas hasil itu kalau memang sudah istilahnya layak dikemas, dan itu nanti bisa menjadi modal kita barangkali dengan memproduksi itu, kemudian dikemas, dikasih sablon apa-apa, saat itu bermanfaat. Dan ini tadi baru dengan menggunakan air nasi daging itu ya, kasih itu ya, yang nanti juga dengan AM4 itu nanti pembedanya gimana, itu nanti akan lihat otomatis nanti dengan ada 2 macam jenis itu saja, itu menjadi pembanding, dan nanti kita akan bisa memanfaatkan itu semuanya. Jadi sekali lagi tidak hanya dibuat itu, dikemas sekalian, syukur nanti ada sablon di sisa, dan nanti suatu saat ya 5.000 atau berapa itu bisa kita masukkan. Itu aja, terima kasih. Gimana, ada tanggapan? Monggo langsung aja. Baik, terima kasih Bapak Sriwibowo atas masukannya, dan itu masukan yang luar biasa buat kami dan motivasi buat kami Pak untuk melanjutkan program ini. Jadi insya Allah akan kami laksanakan. Oke, terima kasih. Pertama kali nanti yang bikin saya. Terima kasih Pak Bowo. Jadi nanti ditindaklanjuti, kemudian diproduksi secara massal, dikemas, dikasih label SMP Negeri 20 Surakarta. Di situ akan bernilai ekonomis. Nah,
sekolah kita akan punya pendapatan yang luar biasa. Mungkin itu gambaran mungkin yang bisa saya cerna dari Pak Bos. Mungkin itu cukup saya kira. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi presentasi dari kami. Semoga inovasi yang kami lakukan ini dapat berkelanjutan, dan kami juga memohon dukungan dari Bapak Ibu semua dan warga sekolah untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana-rencana kami tadi. Terima kasih Bapak Ibu atas kerawahannya dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa. Dipersilakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat semuanya.